Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Di sini sudah bersifat perintah. Kedua firman Allah ini, pengertiannya ibadah adalah pengabdian yang bermakna mentauhidkan kepada Allah, mengesahkan Allah sebagai satu akidahnya, dan kemudian sebagai syariahnya berlaku taat kehadiratnya, yaitu melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti petunjuknya yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Ibadah apapun yang tekanannya di sini bermakna ibadah kuli, ibadah yang amah, ibadah yang umum, belum menunjuk kepada satu ibadah khusus. Hanya termasuk semua ibadah apa saja di dalamnya terdapat. Itu harus bisa membentuk karakter, membentuk watak, membentuk kepribadian kepada manusia, hamba Allah yang melakukan ibadah itu. Di antara pembentukan ibadah, pembentukan karakter yang mesti harus ada pada hambanya adalah melihat siapa yang diibadati itu. Yang diibadati adalah Allah. Allah itu Ismul A'zamnya. Ismul A'zam, nama kebesaran dari Al-Ma'bud kita. Zat yang kita ibadati. Di samping Ismul A'zam, ada nama lain yang disebut Asma'ul Husna. Bahwa Allah itu adalah sebagai Ismul A'zam, nama kebesarannya, dengan cirinya pertama, Khaliqul Alamin. Kedua, Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, Maliku Yaumiddin. Kita yang beribadat harus bisa mengeterapkan isi hakikat Allah yang ada di dalamnya. Bahwa Allah itu Khaliqul Alamin. Maka yang beribadah, kita yang menyembah kepadanya, kita yang melakukan perintahnya, kita yang meninggalkan larangannya, kita yang mengikuti petunjuknya, itu hendaknya untuk bersifat kreatif. Kalau Allah itu Khalik, pencipta, kita jelas bukan Khalik, bukan pencipta, tapi kita hendaknya mengikuti zat itu, yaitu sebagai orang yang bersifat kreatif. Umat Islam dituntut untuk bersifat kreatif dan inovatif dalam menghadapi peradaban dan budaya yang sekarang ini ada.
Jangan sampai muslimin ini dalam kehidupan budaya dan peradaban tidak kreatif, apalagi inovatif, sehingga mengikuti peradaban dan budaya yang bukan muslim. Muslimin sudah terlalu banyak ketinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini maaf, merupakan satu langkah untuk mengamati diri kita sendiri, sehingga kita tahu penyakit yang ada pada kita apa. Penyakitnya diantaranya ini tadi. Kita beribadah kepada Allah yang Khaliqul Alamin, tapi kita belum banyak kreatif. Belum banyak mewujudkan sifat kita yang harusnya kreatif, yang menyembah Khaliqul Alamin. Sekarang Allah itu Rabbul Alamin. Rabb itu yang menentukan, yang mengurus, yang pengelola. Maka kita sebagai umat Islam yang menyembah Rabbul Alamin, kita mestinya harus mempunyai kemampuan untuk mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Yang hidupnya di dunia perdagangan, manajemen tentang dunia dagang atau bisnisnya, hendaknya baik-baik. Mereka yang mempunyai tugas di dunia pendidikan, dia bisa memanage, bisa mengelola dunia pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bekerja di dunia pertanian, perikanan, kehewanan, peternakan, mampu mengelola itu semua. Bagaimana dari pemeliharaannya sampai pada marketing operation pemasarannya. Begitulah, saya kira tidak begitu banyak kita membicarakan contohnya. Tapi yang jelas, yaitu kita menyembah Rabbul Alamin. Maka kita harus mampu menjadi hamba yang mengelola. Kalau Allah mengelola alam seluruhnya, kita bukan tugas kita. Tetapi kita mengelola kehidupan yang menyangkut kehidupan manusia dalam segala aspeknya sesuai dengan bidang kita masing-masing, karena kita ini adalah Khalifatullahi fil ardh. Allah itu adalah Maliku Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Sifatnya adil. Sudahkah kita sebagai penyembah Allah yang beribadah kepada Allah bersikap adil muslimin ini? Adil dalam makna meletakkan hukum dan syariat ini sebenar-benarnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita bisa mengeterapkan tingkah laku kita sesuai dengan kedudukan dan status kita di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis. Selanjutnya, yang kita ibadati adalah Allah. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Punya sifat rahmah. Sifat kasih sayang. Allah menciptakan segala alam semesta ini hanya karena rahmahnya, kasih sayangnya, tanpa pamrih apapun. Lain dengan manusia, manusia membuat gelas karena manusia membutuhkan gelas. Kita membuat rumah karena kita memerlukan rumah. Sedang Allah menciptakan bumi, Allah tidak membutuhkan bumi. Itulah rahmah, kasih sayang tanpa pamrih. Allah menciptakan manusia, bukan Allah membutuhkan manusia. Bukan, sama sekali tidak. Karena rahmahnya semata-mata. Dan itu hanya ada pada Allah. Lain pada kita. Kita kalau cinta, kasih sayang,
tidak lepas dari pamrih namanya manusia. Seorang istri, ini maaf kepada ibu-ibu, tentunya cinta dan kasih sayang kepada suami. Tapi pasti ada pamrih. Pasti akan tanya pada suami. Biar cinta mesti tanya, mana bang uangnya? Ini manusia. Nah, dan itu diatur oleh Allah sebagai Rabbul Alamin. Si suami akan senang kalau dimintai uang istri. Menurut yang normal begitu. Sebab si suami akan marah apabila istrinya minta uang kepada tetangga. Itu jelas. Nah inilah sifat Rahman. Rahmah. Ini harus diterapkan oleh manusia. Itulah maka Allah di dalam mempertemukan dua hambanya yang menjadi suami istri, ini pun harus dengan mawaddah warahmah. Dalam surah yang ke-30 surah Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dia Allah yang telah menjadikan di antara kamu yang dijodohkan rahmah, mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi rahmah itu selalu harus diterapkan oleh hambanya. Dan maaf, ini maaf untuk diketahui secara lebih mendalam. Dua orang yang namanya suami istri ketemu harus dengan rahmah, yaitu kasih sayang. Nantinya tempat bertemunya bibit pria dengan bibit wanita, itu pun namanya rahim. Rahim pun sifat kasih sayang. Dan nanti begitu lahir punya anak, siapapun kepada bayi pasti punya sifat rahmah, punya sifat sayang. Minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan betapa seorang mesti cinta kepada seorang bayi, mesti sayang. Anak apakah bayi, apalagi bayi. Nanti kalau anak umur 4-5 tahun masuk taman kanak-kanak, kita pun masih sayang. Andai kata anak itu menyanyi kok salah, menari kok keliru, kita tidak marah, kita malah geli, lucu. Itulah sifat kasih sayangnya demikian. Coba kalau kita yang gede-gede begini, menari kok keliru, barangkali ditibukin orang RW. Gitu. Inilah, kenapa? Lain. Nah itulah, maka di dalam surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat yang pertama, diperintahkan kita di dalam bergaul satu sama lain, wal arham. Wal arham. Arham itu jamak dari mufradnya rahim. Dan rahim-rahim. Maksudnya, dan jagalah silaturahim. Kita dididik mempunyai kepribadian rahmah, yaitu pengasih dan penyayang kepada sesama hidupnya. Dan di sini melihat awal ayat adalah bersifat amat. An-Nisa ayat pertama bunyinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqum minha zawjaha. Dan dia telah menciptakan daripadanya jodohnya. Ulama mengatakan Hawa, ibu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan daripada mereka berdua Allah memperkembangbiakan laki-laki dan wanita yang jumlahnya banyak. Wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bih. Yang kalian dengan menyebut namanya, nama Allah, saling minta tolong satu dengan yang lain. Wal arham. Dan jagalah, peliharalah silaturahim. Di sini awal ayat mukhatabnya yang diseru adalah manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi semua manusia, dari suku bangsa manapun, biar mempunyai kebudayaan yang lain pun, kita punya kewajiban untuk mempunyai pribadi, melaksanakan kepribadiannya dengan rahmah, yaitu kasih sayang kepada satu sama lainnya. Inilah, sudahkah kita sebagai pengabdi yang beribadah kepada Allah
mengeterapkan, mengamalkan, memproyeksikan sifat rahmah ini, sikap kasih sayang di dalam hidup sehari-hari. Coba mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian ini, lingkungan masyarakat kita, termasuk kita sendiri, apabila berhadapan atau berada di tengah-tengah masyarakat pemeluk Islam, kita akan bisa merasakan Islam. Rasanya Islam itu apa? Yang berwujud dalam kepribadian mereka yang memeluk Islam dengan bentuk kasih sayang kepada sesamanya. Inilah maka diperintahkan yang mempunyai kelebihan ilmu menyampaikan kepada sesamanya. Dasarnya kasih sayang. Mereka yang punya kelebihan harta, supaya hartanya diberikan kepada yang dipandang patut, punya hak menerima menurut aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Demikian ini. Jadi ibu, pak, saudara-saudara, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, demikianlah ya. Jadi kalau kita ini beribadah kepada Allah, tentunya kita harus bisa menerjemah sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah Khalifatullah fil ard, yang diwajibkan beribadah kepadanya, sehingga mentransfer kekuasaan, sifat dan perbuatan yang ada pada Allah di dalam kehidupan yang nyata di permukaan planet bumi ciptaan Allah ini. Insya Allah, kalau kita laksanakan yang semacam ini, hidup dan kehidupan manusia akan penuh dengan kedamaian, rukun satu sama lain. Baik rukun dalam arti saudara satu akidah, yaitu satu agama, maupun kita rukun dengan sesama manusia, meskipun lain bangsa, lain budaya, dan lain agama. Kita punya kemampuan untuk bisa hidup bersama sebagaimana Allah firmankan tadi. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sebentar ini akan ada manfaatnya bagi kita untuk bisa mewujudkan kerukunan hidup, kesenangan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia, hingga bisa dijadikan dasar mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional sebagai aspek dasar terwujudnya ketahanan nasional. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.